Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Cahyo. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uji praktikum PGBBL cara ke-10 mengenai Live Draw. Nah, pertama-tama di sini menjelaskan Live Draw itu apa. Live Draw merupakan fungsi yang akan kita buat berupa melakukan digitasi di peta. Jadi hasil digitasi nanti bisa disimpan di database dan bisa ditampilkan kembali dari database ke mapnya. Nah, untuk membuat Live Draw itu kita perlu yang namanya membuat controller baru. Nah, di sini membuat controller dengan cara PHP Spark make controller, nama kontrolnya yaitu Live Draw. Ini. Lalu ini bukan hasil dari pembuatan controllernya. Nah, ini kode yang ada di kontrolnya. Lalu ini kita menjalankan controller tersebut. Nah, ini ada teks, ini halaman Live Draw. Nah, ini sepertinya di indeksnya ini kita menggunakan echo. Ini halaman Live Draw. Misalnya yaitu membuat view. Nah, indeks ini nanti akan kita transfer ke halaman view. Nah, halaman view yang dibuat yaitu diberi nama vCreate.php. Di view ini kita membuat folder terlebih dahulu yaitu Live Draw agar tidak sama dengan view-view dari fungsi sebelumnya yang telah sebelumnya. Jadi kita buat folder baru namanya Live Draw dengan nama vCreate. Nah, halaman vCreate ini tadi codingannya kita kopas saja dari view dengan nama vViewMap, atau vViewMap ini halaman awal dari aplikasi yang telah kita buat. Jadi kita kopas saja ini vViewMap ini, kita buka lalu kopas saja lalu tempelkan. Nah, lalu menghubungkan antara vCreate ini dengan agar dapat ditampilkan di Live Draw. Ini kita hubungkan di indeksnya. Itu return view, Live Draw, lalu vCreate. Nah, nanti ketika kita tulis di URL-nya, nah ini Live Draw atau nggak usah pakai indeks juga apa-apa, itu akan muncul ke halaman vCreate karena telah dihubungkan. Nah, ini halamannya sama dengan halaman yang vViewMap. Asalnya memodifikasi halaman ini. Nah, sebelumnya untuk menambahkan fungsi dari Live Draw, kita membutuhkan library Live Draw. Kita membutuhkan yang namanya Drawmin.js dan CSS. Nah, Live Draw CSS. Kita kopas saja. Yang Draw CSS kita taruh di body, dan yang min.js kita taruh di script bagian body. Maksudnya yang CSS kita taruh di head, terus yang Draw min.js ini kita taruh di bagian body di dalam script. Misalnya menambahkan draw control. Nah, draw control itu hanya berupa fungsi dan gambar ikonnya saja. Jadi belum ada fungsinya, hanya ikonnya saja nanti. Nah, ini hanya ikon ini saja. Belum ada fungsinya. Ini cara menambahkannya yaitu kita menginisiasi dulu variabel draw control. Nah, ini lalu tinggal kita pilih saja fungsinya mau apa aja. Nah, di sini yang kita tampilkan hanya line, polygon, dan marker. Jadi untuk yang circle dan rectangle kita false saja, yang true hanya polygon, marker, dan polyline. Lalu kita tambahkan map, array control, draw control. Jadi draw control ini akan ditambahkan ke map. Nah, ini hasilnya. Menambahkan agar bisa diklik lalu bisa melakukan digitasi.
kita menambahkan yang namanya draw item dengan cara inisiasi draw item lalu membuat yang namanya fitur group lalu ditambahkan ke layar. Nah, fitur group itu hanya bisa untuk kita klik lalu digitasi saja, namun ketika telah selesai maka digitasi itu akan hilang. Nah, untuk menyimpan atau belum menyimpan sih namanya, untuk agar hasil digitasi tidak hilang, itu menggunakan yang namanya event. Nah, ini jika gambar telah dibuat, maka akan diubah ke layar, akan tipenya diubah ke layar. Nah, layar ini tadi nanti ketika marker akan diubah ke GeoJSON. Jadi sehingga dapat tertampil di map. Kalau polyline juga akan diubah ke layar GeoJSON dan polygon juga. Nah, ini nanti ketika dilakukan digitasi lalu diselesaikan, maka layar tersebut akan tab. Namun ketika di refresh maka nanti akan hilang layarnya. Yang marker kita klik lalu kita diamkan, ya layar marker tersebut ya akan tetap saja, namun kita di refresh akan kembali hilang. Nah, untuk menyimpan layar tersebut kita harus mengubah format GeoJSON ke WKT. Nah, pengubahan ini nantinya digunakan untuk menyimpan layar yang telah kita buat ke database. Nah, kita mengubah format GeoJSON ke WKT menggunakan yang namanya library Terraformer. Ini di bagian body kita tambahkan yaitu Terraformer min.js dan Terraformer WKT. Nah, ini untuk mengubah formatnya menjadi WKT. Selanjutnya, nah ini kita fungsi untuk mengubah geometri ke JSON, lalu dari JSON ke WKT. Nah, hasil dari layar yang telah kita buat tadi menggunakan draw event yang telah dibuat. Nah, ini layarnya ini kita ubah ke GeoJSON agar dapat ditampilkan ke map. Lalu draw item JSON tadi kita ubah ke WKT menggunakan Terraformer dan hasilnya yaitu draw item WKT. Nah, untuk konsol log ini untuk menampilkan draw item WKT ke layar map. Selanjutnya yaitu menambahkan modal dan menambahkan modal. Nah, di modal ini di halaman sebelumnya yaitu view map itu digunakan untuk menampilkan informasi terkait aplikasi. Nah, namun pada praktik kali ini modal tersebut digunakan untuk sebagai form input ketika telah membuat layarnya. Jadi ketika kita telah selesai membuat, misalnya digitasinya telah selesai, itu langsung muncul form input yang telah berisi kolom 6 dan geometri. Nah, kolom geometri ini telah sudah terisi. Nah, kita tinggal mengisi namanya lalu simpan dan akan otomatis data tersebut terkirim ke database. Nah, modal ini kita ubah bagian yang ID-nya ini ubah menjadi poin modal, lalu bagian bodinya kita masukkan input nama dan input geometri. Ini lalu bagian footernya yaitu simpan atau batal. Nah, ini hasil dari model yang telah kita buat, kita isikan ke sini. Ini sama seperti tadi, draw item yang telah atau layar yang telah diubah ke WKT, kita masukkan ke sini, lalu input point geometri ini maksudnya ya geometri yang telah diinputkan di kolom modal tadi. Nah,
Input geometri ini akan otomatis terisi dengan format WKT. Nah, ini lakukan untuk semuanya, jadi marker, polyline, dan polygon. Tinggal mengganti ini inputan namanya. Buat polyline lagi, informasi ini tadi akan ditampilkan di modelnya tadi. Makanya namanya harus sama. Selanjutnya yaitu, nah, setelah menambahkan informasi ini lalu ditampilkan ke model tadi, itu hasilnya disimpan menggunakan fungsi di controller dengan nama simpan point. Nah, ini fungsinya belum ada. Jadi selanjutnya kita membuat fungsi tersebut di controller. Nah, ini lakukan ini tadi untuk menyimpan hasil dari informasi geometrinya. Informasi geometri serta namanya dilakukan di polygon, polyline, dan point. Semuanya lalu, nah sebelum kita buat fungsi simpan point, simpan polygon, dan simpan polyline tadi, kita membutuhkan yang namanya buat tabel terlebih dahulu. Di database kan belum buat tabelnya. Nah, buat tabel itu dengan cara kita di sini menggunakan migration, jadi tidak usah manual. PHP Spark migration, tabel, data point, lakukan untuk polyline dan polygon juga. Nah, isi migration ini dengan kolom dan tipe datanya. Nah, ini ada kolom ID dengan tipe datanya ini. Kolomnya ada ID, geom, nama, deskripsi, foto, create add, update, dan delete add. Nah, ini hanya satu, yaitu tabel data polygon. Nah, lakukan hal seperti ini, hal yang serupa untuk data point dan polyline. Lalu migration ini, sebelum kita migrate, kita harus pastikan dulu bahwa di DB Viewer itu punya ekstensi namanya PostGIS agar informasi WKT tadi dapat dimasukkan. Ini PostGIS, lalu klik OK saja dan otomatis akan terinstall. Lalu kita nanti ekstensinya akan bertambah, ya, ada PostGIS di bawahnya. Lalu kita migrate tabelnya tadi, yaitu PHP Spark migrate. Nah, tiga tabel tadi otomatis akan termigrate, lalu akan muncul. Nah, ini ID-nya sesuai yang diinput, dimasukkan di sini. Point, polygon, dan polyline. Selanjutnya yaitu membuat model untuk divide draw. Jadi data informasi di model tadi itu kita masukkan ke dalam database menggunakan bantuan model. Nah, ini kita buat modelnya terlebih dahulu. Model ini kita kopas saja dari tabel objek model, hampir sama. Tinggal kita ganti always field-nya. Ini kita tambahkan geom agar dapat melakukan editing geometri. Lalu di use of delete dan protected field kita true, lalu ini incrementnya juga true. Lalu use stem-nya juga kita true. Nah, lakukan hal serupa untuk data polygon dan polyline. Tabel modelnya itu bisa kita buat
secara manual, namun kita pada praktikum kali ini kita buat dengan menggunakan terminal. Nah, caranya itu PHP Spark make model TPL data polyline model. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita cuma ganti di allowed field-nya saja, kalau nggak salah. Sama yang false-nya tadi diubah ke true. Nah, selanjutnya setelah kita melakukannya pada semua data itu poin, polyline, dan polygon, lalu kita beralih ke control event draw untuk membuat fungsi simpan poin, polyline, dan polygon. Nah, saya contohkan poin dulu, yaitu menambahkan eventnya, yaitu dari modelnya tadi dimasukkan, yaitu use app models TPL data point models. Nah, nanti semuanya dimasukkan, yaitu use app model point model, lalu ada polygon model, polyline model, dimasukkan semua. Lalu jangan lupa untuk fungsi construct. Nah, ini kodenya this TPL point model sama dengan new data point model. Inilah kita kopas saja lalu ganti namanya saja menjadi polyline dan polygon. Lalu kita menemukan fungsi simpan poin. Nah, datanya tadi ada apa aja di model, kan ada nama dan ada geometri. Nah, geometri kan telah otomatis terisi di figure-nya tadi. Nah, data yang telah ada tadi kita masukkan ke variabel data. Lalu di sini untuk menghubungkannya ke database, lalu kita menggunakan model, lalu save data, dan ini akan otomatis tersimpan di database. Nah, setelah proses, misalnya kan ada tuh tombol OK, simpan atau batal. Nah, ketika klik simpan, maka loading dan memunculkan halaman Live Draw. Ini redirect to Live Draw. Jadi ketika proses ini telah selesai, maka akan kembali ke halaman Live Draw. Lakukan ini, format ini, tinggal kita ganti nama saja. Misalnya ini ya simpan polyline, lalu ini namanya sama. Tinggal kita input polyline name, input polyline geometry. Ini menggunakan TPL data polyline model. Dan ini sama. Untuk data tadi. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Misalnya ketika kita marker ya, kita klik, maka otomatis akan muncul modelnya. Nah, ini kan otomatis terisi, ini sudah WKT. Nah, informasinya sudah di WKT, di grade tadi. Lalu kita masukkan nama, lalu kita klik simpan. Nah, menggunakan fungsi ini tadi, save data, nama dan geometrinya, lalu dimasukkan ke variabel data, lalu datanya disimpan ke database. Simpan, namanya where. Nah, ini telah tersimpan where. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Di sini akan menemukan aplikasi yang tadi buat. Di sini ada poin, kita namain CC, line, Jojo, polygon, dan Gigi, simpan. Nah, lalu kita simpan, lalu kita lihat di dbeaver-nya. Nah, ini kita cek di dbeaver-nya. Refresh terlebih dahulu. Nah, CC polygonnya. Aduh, refresh saja. Nah, ini ada CC polygonnya. Jojo. Nah, itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.